Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, jamaah majelis taklim, khususnya jamaah kajian tafsir Al-Quran. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, berkah, terutama hidayah dan taufiknya. Pada malam hari ini kita masih diberi umur dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dapat bertemu kembali di majlis ini setelah beberapa kali kita tidak berjumpa karena rehat dulu ya, dalam rangka kita libur sekaligus merayakan Idul Fitri. Karena itu maka secara pribadi izinkan saya untuk menyampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita sekalian, khususnya amal ibadah yang telah kita jalani selama di bulan suci Ramadan. Dan semoga amal ibadah tersebut dapat mengantarkan kita untuk kembali menjadi manusia-manusia yang kembali fitrah, kembali kepada kesucian, dan insya Allah semoga termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan minal aizin wal faizin. Tak lupa pula saya menyampaikan permohonan maaf ya, lahir dan batin. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita akan memulai kembali kajian kita, dan kita akan mengangkat sebuah tema pada malam ini, yaitu tentang adabul ukhuwah fillah, adab menjalin persaudaraan di jalan Allah, dalam arti wal hubbu wal baghdhu fi, mencintai dan membenci itu karena Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk bagian dari pembahasan di dalam judul, yaitu tentang adab. Adab dalam arti budi pekerti, ya. Etika, ya. Etika. Dan adab ini memang sepatutnya dipelajari sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain, termasuk fikih, ya. Jadi sesudah akidah itu, maka yang kedua yang patut dipelajari oleh seorang muslim itu adalah tentang adab. Ada sebuah kata hikmah mengatakan bahwa orang yang sejatinya disebut yatim itu bukan orang yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Yang disebut yatim itu, walakin akan tetapi orang yang disebut yatim itu adalah man laisa lahul ilmu wala adab, yaitu orang yang tidak mempunyai ilmu dan tidak mempunyai adab, katanya gitu. Tuh, begitu pentingnya tentang adab, ya. Nah, kita sudah pernah membicarakan tentang adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab terhadap kitab suci Al-Quran, dan kali ini kita akan berbicara tentang adabul ukhuwah, adab persaudaraan. Dalam arti persaudaraan fillah, ya, persaudaraan di jalan Allah, yakni kita berharap, bercita-cita untuk mencintai apapun yang kita cintai itu karena Allah. Dan kalaupun kita membenci, membencinya juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Minhajul Muslim, Syekh Jabir mengatakan, al-muslimu, seorang muslim, bihukmi imanihi billah, sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia harus belajar. La yuhibbu idza ahabba, dia tidak mencintai sesuatu apabila mencintai illa billah, kecuali mencintai di jalan Allah. Ini konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajarkan supaya kita belajar mencintai apapun yang kita cintai itu adalah billah, di jalan Allah. Wala yabghadu, dan dia tidak membenci, ya, tidak membenci. Idza abghada, apabila dia benci, illa billah, kecuali membencinya juga di jalan Allah. Itu membenci di jalan Allah. Nah, wali annahu la yuhibbu, karena sesungguhnya dia tidak mencintai illa ma yuhibbullah wa rasuluh, kecuali mencintai apa yang telah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wah, ini dalam sekali ini. Ini ya, dalam sekali ini. Dan dia juga tidak menyukai sesuatu kecuali sesuatu ma yukrahullahu wa rasuluh, sesuatu yang memang sesuatu itu tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Bahwa izan yuhibbullah wa rasulihi yuhibbu, maka jika demikian, dengan demikian ia berarti mencintai Allah dan Rasulnya, karena memang Allah mencintai hal yang demikian. Demikian juga mencintai sesuatu karena membenci sesuatu karena memang sesuatu itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ternyata bagian dari adab ini itu merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba lillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, dan membenci karena Allah," katanya,
wa a'ta lillah, dan memberi karena Allah. Oh ya. Itu cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, ataupun suatu saat dia menahan sesuatu untuk tidak memberi. Ada ya, sesuatu tidak memberi itu dasarnya lillah, karena Allah. Faqad istakmalal iman, maka sungguh dia telah memperoleh kesempurnaan iman. Oh, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunnah. Saya ulang hadisnya nih. Man ahabba lillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, dan membenci karena Allah, wa a'ta lillah, dan memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan menahan karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh dia telah meraih kesempurnaan iman. Telah mendapatkan kesempurnaan iman. Nah, inilah yang menjadi dasar hukumnya. Nah, karena itu berdasarkan hal ini, seluruh hamba Allah yang saleh harus dicintai dan dibela. Oh, ini. Maka konsekuensinya. Nah, seluruh hamba Allah, ya. Maka konsekuensinya wabinaan ala hadza. Nah, dan sebagai dasar, ya, binaan sebagai dasar pemikiran, ya, ala hadza, atas statement tadi, atas pernyataan tadi, fajami'u ibadillah, maka semua hamba-hamba Allah as-salihina, yaitu hamba-hamba Allah yang soleh, yuhibbuhum al-muslim, maka mereka patut dicintai oleh seorang muslim, patut dicintai oleh seorang muslim, wa yuwalihim, dan bukan hanya dicintai, juga patut didukung perjuangannya. Ada ungkapan yang sangat baik itu. Ini orang baik jangan dibiarkan berjuang sendirian. Ini ya. Itu. Jadi orang-orang yang baik jangan sampai kita membiarkan sendirian. Berarti kalau kita tidak mendukung perjuangan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka cinta kita bohong karena Allah. Oh, begitu. Nah, ini ya. Jadi orang baik jangan dibiarkan berjuang sendirian. Kita harus mendukungnya, perjuangan orang-orang yang baik gitu. Wa jami'u ibadillahil fasiqina, dan semua hamba-hamba Allah yang fasik, ya, dalam arti fasik an amrillahi wa rasulih, yaitu fasik, ya, dalam arti dia meninggalkan ketaatan. Jadi orang yang fasik itu kan menurut bahasa itu artinya orang yang terkelupas. Orang yang terkelupas, sehingga keberagamaannya itu tidak mampu menjadi pakaian dalam hidupnya. Sebab kalau keimanan yang sempurna itu, maka akan secara sekaligus dia menjadi sesuatu, dalam arti secara kiasan itu menjadi pakaian yang melindunginya. Dalam sebuah ayat kan dikatakan bahwa pakaian terbaik bagi seorang muslim adalah libasut taqwa. Pakaian takwa. Jadi keberagamaan, keimanan, keislaman, ya, kita itu ketika diamalkan dengan baik, maka dia otomatis akan menjadi pakaian bagi kita, sesuatu yang melindungi kita, menutupi aurat-aurat kita, sesuatu yang dapat menjadi identitas kita, sesuatu yang dapat menjadi kebanggaan kita. Itu kan salah satu dari fungsi pakaian.
Nah, tapi mereka yang disebut fasik itu keberagamaannya tidak dapat menjadi pakaian. Ya, ia telanjang. Jadi keberagamaannya tidak mampu menutupi aibnya, auratnya, tidak dapat menjadi identitas dirinya. Itulah yang disebut namanya ibadillahil fasikina an amrillahi wa rasulihi. Maka sepatutnya seorang muslim itu yabghuduhum wa yu'adihim. Maka mereka itu membencinya, mereka dibenci oleh orang muslim dan dimusuhi. Karena apa? Itu karena dasarnya tadi, karena memang mereka itu menjauhi perintah Allah dan Rasulnya. Ya, baida anna hadza ghairu mani'in lil muslim ayyattakhida ikhwanan. Ini di satu sisi hal ini bukanlah larangan bagi seorang muslim untuk mengistimewakan kawan-kawan dan teman-teman di jalan Allah dengan rasa cinta dan sayang yang lebih. Sebab Rasulullah SAW memotivasi kita untuk mencari kawan dan teman-teman yang seperti itu, sebagaimana dalam sabda beliau. Jadi keistimewaan ini itu dinyatakan bukan dalam arti untuk menghalangi persaudaraan yang lain, bukan ya, tapi memang keistimewaan ini dibangun sedemikian rupa ya, ayat takhida ihwanan asdiqaan billahi ta'ala yakhussuhum bimazidi mahabbatihi wa wadadin, katanya. Itu karena memang hal itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita belajar mencintai dan menyayangi mereka. Nah, idz raghabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ittikhadi misli haula'il ikhwan wal asdiqai bi qaulihi. Jadi Rasulullah mendorong hal yang demikian itu supaya kita menciptakan sebuah hubungan persaudaraan yang lebih kuat, yang lebih erat gitu. Sehingga dikatakan oleh Nabi al-mu'minu ilpun ma'lufun. Dikatakan seorang mukmin itu adalah ilpun ma'lufun, dalam arti teman akrab yang ma'lufun, harus diakrabi. Seorang mukmin itu ilpun ma'lufun wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu, katanya. Dan tidak ada kebaikan pada diri orang yang tidak akrab dan tidak pula diakrabi. Ini jadi ada suatu ikatan, ini persaudaraan dalam keberagaman itu yang harus lebih istimewa. Ini seperti telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kan ketika Nabi sampai di Madinah, maka agenda yang pertama dan utama itu adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dipersaudarakan sesuai dengan latar belakangnya. Mereka yang latar belakang pengusaha seperti Abdurrahman bin Auf, itu maka kemudian dipersaudarakan dengan Abu Ayyub al-Ansori supaya mereka bersinergi, supaya mereka berkolaborasi dalam membangun dunia usahanya. Ya. Kemudian antara sahabat yang lain itu dipersaudarakan. Maka jadilah mereka menjadi persaudaraan yang sangat istimewa. Nah, inilah yang ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hubungan persaudaraan yang didasarkan karena Allah ini nanti di akhirat? Ini di akhirat. Saya tadi memulai kajian ini dengan membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Zukhruf, surah 43 ayat 66.
Di surah Az-Zukhruf ayat 66 Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau, teman-teman akrab di dunia. Di dunia kan pasti setiap orang punya teman-teman akrab. Istilahnya pun beragam. Ada yang disebut namanya soulmate. Ada yang disebut namanya apa lagi? Ada namanya brother. Bro. Ada lagi Bestie. apa itu? Bestie. Bestie. Banyak istilah-istilah yang dimunculkan yang menunjukkan ada keakraban yang istimewa. Gitu. Nah, tapi apakah keakraban yang dibina sedemikian rupa di dunia itu bisa menjamin nanti akan tetap sama di akhirat? Lihat dalam surah Az-Zukhruf ayat 66. Al-akhillau, teman-teman akrab selama hidup di dunia, maka nanti di akhirat al-akhillau yauma idin, pada hari itu ba'duhum li ba'din adu, sebahagian mereka akan menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali pertemanan yang didasarkan oleh keimanan dan ketakwaan. Itu illal muttaqin. Sampai Allah Ta'ala berfirman, la khaufun alaikumul yaum wala antum tahzanun. Tidak ada ketakutan bagi kamu sekalian pada hari ini, dan kalian tidak perlu bersedih hati. Nah ini salah satu ayat yang menjelaskan. Jadi apapun bentuknya teman-teman akrab di dunia, ya itu. Kalau dalam dunia politik kan sekarang lagi musim zaman apa namanya? Koalisi. Ada koalisi A, koalisi B, koalisi C, gitu kan? Gitu. Nah, tapi jangankan di akhirat, saya kira di dunia saja, ketika visi dan misinya sudah tidak sejalan, maka tidak di tengah-tengah perjalanan juga banyak yang sudah bubar jalan. Nah, inilah al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Bagaimana keutamaan mereka nanti di akhirat? Dalam sebuah hadis dinyatakan begini, inna haulal arsy, sesungguhnya di sekitar aras, di sekeliling aras nanti pada hari kiamat, manabira min nurin 'alaiha, terdapat mimbar-mimbar yang terdiri dari cahaya di atasnya. Qaumun yang diperuntukkan bagi satu kaum. Jadi di sana itu ada mimbar-mimbar, ya, yang terdiri dari cahaya. Kemudian di sekitarnya itu dikelilingi oleh satu kaum, libasuhum nurun, yang pakaian mereka itu juga adalah cahaya. Jadi mimbar-mimbar yang terdiri dari cahaya, yang disekelilingi oleh orang-orang yang pakaian mereka itu adalah cahaya. Wa wujuhuhum nurun, dan wajah-wajah mereka itu berselimut dengan cahaya-cahaya, dicurahi dengan cahaya-cahaya. Yang anehnya mereka ini, kata Rasulullah SAW, laisu bi anbiya'a wala syuhada'a, mereka itu sama sekali bukan terdiri dari para nabi, dan mereka juga bukan para syuhada, tapi mereka begitu istimewa nanti di akhirat ditempatkannya. Mimbar-mimbarnya mimbar-mimbar cahaya. Kemudian komunitasnya adalah komunitas yang dikelilingi sepenuhnya dengan cahaya. Ya, pakaian-pakaian mereka pun juga adalah cahaya.
Sementara mereka itu dikatakan bukan dari kalangan para nabi dan juga bukan para syuhada. Justru dikatakan bahwa para nabi dan para syuhada itu mereka gibtah, yalbituhum. Mereka itu apa ya? Para nabi dan para syuhada juga mereka begitu gibtah, itu namanya kabitaun. Terang deh, gibtah di kabitaun. Ya. Itu begitu pikabitaun itu. Para nabi, para syuhada juga mereka itu sangat menginginkan itu keberadaan golongan-golongan ini. Itu para nabi, yaghbituhum an-nabiyuna wasyuhada. Keberadaan mereka membuat para nabi dan para syuhada itu membuat mereka sendiri itu kabita. Nah, apa ya bahasa Indonesianya kabita? Ini. Faqalu, lalu mereka berkata, para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana, ceritakan kepada kami tentang sifat-sifat mereka. Siapa mereka itu? Begitu mempunyai satu keberadaan, makom, derajat yang sangat istimewa. Sifhum lana, ceritakan sifat-sifat mereka kepada kami. Faqala, lalu Nabi bersabda, al-mutahabbuna billah, mereka itulah orang-orang yang saling mencintai satu sama lain di jalan Allah. Begitulah keberadaan, kedudukannya pada hari kiamat nanti. Al-mutahabbuna billah, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai itu di jalan Allah. Wal mutajalisuna, wal mutajalis, dan mereka juga selalu duduk di dalam majlis. Jadi selalu duduk di dalam majlis. Insya Allah, nah ini termasuk kita nih yang duduk hadir ini di dalam majlis, ya. Wal mutajalisuna fillah, dan mereka juga saling mengingatkan, saling mengajak untuk hadir di dalam majlis, bukan karena dorongan yang lain. Nah, saya yakin insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang al mutajalisuna fillah. Nah, orang-orang yang hadir di dalam majelis yang motivasinya bukan karena yang lain, bukan karena kita mengharapkan hal-hal yang lain. Itu, tetapi apa? Itu karena memang dasarnya fillah. Wal mutazawiruna fillah, dan mereka juga adalah orang-orang yang mutazawirun. Apa itu mutazawirun? Saling mengunjungi satu sama yang lain di jalan Allah. Nah, itu. Nah, maka wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqul, ini hadis qudsi, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, haqqat mahabbati, maka hak, ya, haqqat mahabbati, tetaplah, berlakulah cintaku, lilladzina yatazawaruna, bagi orang-orang yang saling mengunjungi, saling berziarah, saling mengunjungi, min ajli, karena aku, wa haqqat mahabbati, dan berhak atas cintaku, siapa? Lilladzina yatanasaruna min ajli, bagi golongan orang-orang yang saling menolong, dasarnya min ajli, karena aku. Nah, ini terkait erat dengan hadis, sebuah hadis yang sangat populer, yang sering kita dengar hadisnya itu. Nanti di akhirat, nah, kita bicara tentang akhirat dah. Itu ya. Itu. Jangan terlalu terpesona dengan dunia. Itu ya. Itu.
Itu mani sugan raosan teh sugan derek moal maot we di dunya teh gitu nya. Itu mani bebeakan. Ulah mani bebeakan mempertahankan kekuasaan. Gitu lah. Itu ya. Nah, nanti di akhirat Allah akan memberikan satu jaminan. Sab'atun, ada 7 golongan. Yudilluhumullah, yang dinaungi oleh Allah. 7 golongan, mereka itu adalah golongan yang dinaungi oleh Allah. Yauma la dilla illa dilluh, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa mereka? 7 golongan itu yang akan mendapatkan naungan Allah. Pertama, imamun adilun. Oh, seorang imam, pemimpin yang adil. Maka kita berdoa kepada Allah. Siapapun ia, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ke depan kita dikaruniai imamun adilun. Seorang imam, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun, syabun, pemuda. Seorang pemuda. Ini generasi muda ini. Iya, ini generasi muda ini. Remako ini. Itu. Setidaknya yaitu siapa ini? Ini yaitu mereka-mereka yang berjiwa muda. Wah, ini ya. Wasyabun, yaitu pemuda. Wasyabun, pemuda ya, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh di dalam pengabdian, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Seperti siapa dalam Al-Qur'an itu? Seperti ashabul kahfi. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Kemudian yang berikutnya, yang berapa tuh? Yang ke satu, imamun adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh ya dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun, dan seseorang qalbuhu, yang hatinya mu'allakun bil masjid, yang hatinya terkait di masjid. Tusawi kemako oge. Qalbuhu mu'allakun bil masjid, dan seseorang yang hatinya terkait di masjid. Idza kharaja minhu, apabila dia keluar dari masjid, hatta ya'uda ilaih, sehingga dia kembali ke masjid. Itu warajulani. Nah, ini yang menjadi poin pembicaraan kita, yaitu golongan yang keempat. Warajulani, dan 2 orang. 2 orang ya, itu 2 golongan, 2 orang. Tahabba billah, yang saling mencintai di jalan Allah. Fajtama'a ala dzalik, maka mereka berdua berkumpul atas dasar cinta kepada Allah. Dan jika suatu saat mereka juga terpaksa harus berpisah, wa tafarraqa alaih, dan mereka juga berpisah itu karena memang alasan berpisah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Yang berikutnya adalah warajulun, dan seseorang da'athu imra'atun, seseorang yang diajak diajak oleh seorang wanita. Da'athu imra'atun, yang diajak oleh seorang wanita ya. Itu data hasabin wa jamalin, bukan wanita biasa, dia wanita yang terpandang, dia juga seorang wanita yang cantik. Ngajak berbuat sesuatu.
Tapi sang pemuda itu, ya, sang lelaki itu tidak tergoda sedikit pun. Ia berkata, "Inni akhafullah ta'ala." Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak lelaki yang seperti ini? Alah. Insyaallah ini. Ya, aduh, insyaallah luar biasa ini. Aina bujeng-bujeng, aina diteteangan di internet kan. Aduh. Warajulun, seseorang da'atu imra'atun data hasabin wa jamalin. Faqala, lalu dia berkata, "Inni akhafullah ta'ala." Sesungguhnya aku takut kepada Allah Ta'ala. Dan yang berikutnya, warajulun, dan seseorang tasaddaqa bisadaqatin, yang bersodakoh, ya. Dia bersodakoh bisadaqatin, dengan satu sedekah, fa akhfaha, lalu dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya itu. Sedekahnya itu, ya, dia berusaha menyembunyikannya itu, hatta la ta'lamu shimaluhu, sehingga tidak tahu tangan kirinya, ma tunfiku yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Allah, pasti ini ya, orang-orang yang benar-benar mukhlis, orang-orang yang mukhlis, terjaga itu. Kemudian yang wa qauluhu, nah ini 7 golongan tadi, ya, yang telah disebutkan. Masih ada waktunya? Oke, mari kita break dulu saja. Nanti insyaallah kita lanjutkan. Bismillah.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati was-salatu ati Muhammadan wasilata wal fadila wa ba'athu maqama. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tentang keutamaan tadi ya. Adabul ukhuwah billah. Nah, tadi kita sudah sampaikan antara lain mereka yang menjalin persaudaraan di jalan Allah itu nanti di akhirat termasuk golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 7 golongan tadi ya. 7 golongan. Saya ulang, 7 golongan yang dimaksud itu. 1, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya tertambat pada masjid saat keluar darinya hingga kembali ke sana. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Kemudian yang kelima, orang yang mengingat Allah. Oh, ini yang terlewat tadi. Orang yang mengingat Allah sendirian, lantas air matanya berlinang. Ini. Ya. Orang yang mengingat Allah sendirian. Wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Yaitu orang yang mengingat Allah sendirian, lantas air matanya berlinang. Kemudian yang keenam, laki-laki yang diajak oleh perempuan yang berkedudukan lagi cantik jelita, lantas dia berkata, aku takut kepada Allah. Dan yang ketujuh, orang yang bersedekah secara rahasia sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Terakhir ini, sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab ya. Nah, ini tentang keutamaan orang yang menjalin persaudaraan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia mendapatkan apresiasi ya, penghargaan, perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Rasul menceritakan begini, inna rajulan, sesungguhnya ada seseorang zara akhan lahu, dia berkunjung kepada seorang yang sudah dianggap sebagai saudara baginya di jalan Allah. Jadi diceritakan ada seseorang yang suatu ketika ia akan mengunjungi saudaranya yang sudah dianggap sebagai saudaranya billah di jalan Allah. Maka fa'arsadallahu lahu malakan. Allah kemudian mengutus seorang malaikat ya, seorang malaikat untuk memonitor. Memonitor sepanjang perjalanannya. Hingga kemudian di tengah perjalanan ya, malaikat itu menjelma menjadi manusia. Paqala, lalu malaikat itu berkata, aina turid, ya, pemisah bahasa Sunda mah, badai ka mana? Aina turid, itu hendak kemana Anda? Kemudian orang itu berkata, uridu an azura akhi fulan, aku
ingin mengunjungi saudaraku si fulan. Faqala, lalu malaikat mencoba mengetes. Faqala, malaikat berkata, lihajatin laka indahu, apakah kunjunganmu itu karena engkau punya kebutuhan, yang kebutuhan itu ada pada dirinya gitu. Orang itu berkata, la, tidak sama sekali. Qala, berkata lagi malaikat, liqarabatin bainaka wa bainahu, atau boleh jadi mungkin kunjunganmu itu karena didasarkan pada kekerabatan. Ada hubungan kekerabatan di antaramu dan dirinya gitu. Qala, berkata lagi orang itu, la, tidak sama sekali. Qala, lalu malaikat berkata lagi, fa bi ni'matin laka indahu, atau mungkin karena nikmat yang ingin kamu peroleh, yang kenikmatan itu ada pada dirinya. Orang itu berkata lagi, la, tidak sama sekali, bukan untuk itu. Qala, lalu malaikat berkata, fabima, kalau begitu apa yang mendorongmu untuk mengunjungi saudaramu itu? Uhibbuhu billah, karena aku mencintai dia di jalan Allah. Akhirnya malaikat itu berkata, qala, fa innallaha, ketahuilah sesungguhnya Allah arsalani, telah mengutus aku, ilaika, khusus diutus untuk untuk mendampingimu untuk mendampingimu dan menyampaikan berita kepadamu. Ukhbiruka, aku ditugaskan untuk menyampaikan berita kepadamu. Apa beritanya? Bi annahu yuhibbuka, sesungguhnya Allah benar-benar telah mencintaimu. Mencintaimu. Li hubbika iyyahu, karena engkau telah mencintai saudaramu itu karena dia, karena Allah. Wa qad aujaba laka al-jannah, dan dengan demikian maka sungguh Allah telah mewajibkan bagimu surga. Inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi persahabatan billah itu tidak ada jaminannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ini ya luar biasa nih. Ini. Nah, nanti mungkin jamaah juga ingin bertanya, siapakah yang patut, yang dijadikan apa standar nilainya? Kita perlu meletakkan standarnya. Siapakah seseorang yang patut ditempatkan sebagai saudara kita di jalan Allah? Mungkin nanti kita insya Allah akan paparkan itu sedikit-sedikit. Saya kira ini sebagai pengantar, udah panjang pengantarnya juga. Nah, untuk lebih lanjut disilahkan kalau jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang hadir secara langsung maupun ada juga yang menyimak secara virtual. Itu dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, mangga kalau ada yang ingin bertanya, disilahkan. Mangga, disilahkan, silahkan. Ada? Ada pertanyaan? Ada bapak-bapak di sini barangkali? Silakan. Mencintai saudara termasuk. Ya. Mencintai saudara. Ya. Baik. Dalam kitab suci Al-Qur'an itu ada prioritas. Ada skala prioritas. Siapakah golongan yang kita harus prioritaskan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka? Itu antara lain dapat kita lihat di surah An-Nisa
ayat 36. Nah, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha, dan beribadahlah kamu kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kamu mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Inilah bentuk silaturahmi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah itu, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kamu sekalian berbuat ihsan. Wabidil qurba. Kemudian wabil walidayni ihsana wabidil qurba. Nah, dan kepada zil qurba, karib kerabat. Itu disebut namanya kerabat, Pak. Wabidil qurba, kerabat. Kerabat itu artinya saudara dekat, ya. Saudara dekat itu bisa adik, kakak, siapa lagi? Adik, kakak, ya. Ya. Siapa lagi? Ya, mang. Nah, kalau orang Jawa bilang apa? Pak D, Pak Le, ya, dan seterusnya. Ya. Itu kerabat, Pak. Ya. Jadi ini kita diwajibkan berbuat ihsan, mengutamakan kepada mereka. Bahkan dalam satu riwayat, ketika kita berbuat ihsan kepada karib kerabat, maka kita mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kalau bapak bersedekah kepada karib kerabat, itu maka dijanjikan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala silaturahminya, dan yang kedua adalah pahala sedekahnya. Artinya itu harus menjadi bagian dari skala prioritas. Karenanya ketika kita menjadikan ukhuwah lebih kuat di antara kerabat, maka tentu nilai pahalanya pun 2 kali lipat. Itu 2 kali lipat. Namun demikian, justru kadang-kadang dalam kenyataan kita sering mengalami, ya, itu ada ungkapan begini, cenah itu dulur jadi dengan ada ungkapan dulur jadi dengan jadi batur, dulur jadi dengan cenah, batur jadi dulur. Nah, tidak jarang situasi seperti itu terjadi. Ini kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena apa? Karena makna ukhuwahnya tidak terbentuk, Pak. Karena ukhuwah itu akan terbentuk itu kalau dasarnya, pondasinya tadi sama. Yaitu apa? Illal muttaqin. Dasarnya adalah karena dasar keimanan dan ketakwaan. Ini yang menjadi pondasi utamanya. Ukhuwah fillah itu tadi. Jadi ukhuwah fillah, karena itu dalam satu riwayat dalam surah Al-Hujurat ayat 10 kalau tidak salah, itu Allah menegaskan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Ini ditegaskan oleh sebagian ulama bahwa persaudaraan seagama itu dalam kondisi itu bisa lebih kuat, Pak, kedudukan. Jalinannya bisa lebih kuat dibandingkan dengan persaudaraan seketurunan. Kalau keseketurunan itu tidak dilandasi atas dasar keimanan dan ini yang menjadi pondasi utamanya. Nah, jadi disinilah penguatnya itu. Nah, maka dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kan tidak jarang sampai para sahabat mereka terpaksa berhijrah, memutuskan untuk hijrah ke Madinah, meskipun konsekuensinya mereka terpaksa harus berpisah dengan siapa, Pak? Dengan karib kerabatnya. Karena membela apa? Membela kekuatan, membela keutuhan, keimanan dan ketakwaan. Wah, inilah itu. Maka dalam hubungan ini Allah berfirman, innamal mu'minuna
ikhwatun. Sesungguhnya persaudaraan sesama mukmin itu lebih kuat, lebih kuat. Nah, disinilah saya kira. Tapi jika sesama saudara dibina, kerabat dibina atas dasar keimanan dan ketakwaan, ini tentu akan lebih kuat dan lebih afdal. Wah, itu lebih apa namanya, lebih goon pisan nama itu saya pisan nama itu ya, itu upami terjalin itu luar biasa itu ya, luar biasa. Itu akan menjadi sesuatu yang lebih hebat, lebih unggul ya, lebih unggul. Karena itu nanti di akhirat juga ada suatu keluarga besar, Pak, suatu keluarga besar. Mereka itu berkumpul, sebuah keluarga besar ya, sebuah keluarga besar dalam sebuah reuni akbar. Itu berkumpul sebuah keluarga besar dalam sebuah reuni akbar. Itu tempatnya pun sangat istimewa, bukan tempat biasa. Itu tempatnya pun adalah di mana coba? VIP-nya surga, Pak. Tempatnya juga itu namanya surga Aden. Lihat surat Ar-Ra'd ayat 24. Itu Jannatu Adnin, surga Aden. Jadi saya ingin menggambarkan surga Aden itu kan surga yang paling tinggi, itu namanya surga Firdaus. Nah, titik pusat, center pointnya dari surga Firdaus itu namanya surga Aden, Pak. Jadi mereka yang mampu membina persaudaraan di samping kekerabatan juga atas dasar keimanan dan ketakwaan, maka nanti di akhirat akan dipertemukan kembali oleh Allah di sebuah tempat namanya Jannatu Adnin, surga Aden. Yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalam surga itu bersama siapa? Apakah sendirian? Tidak, Pak. Waman sholaha min abaihim, bersama orang-orang yang soleh. Nah, kata kuncinya itu, Pak. Bersama orang-orang yang soleh, min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Bahkan kata Ibnu Katsir yang dimaksud abaihim di situ bukan bapak dalam arti ayah dari kita, tapi mereka generasi yang terdahulu, Pak. Itu bisa berarti ayah, ibu, kakek, nenek, ya, buyut, bau, itu abun namanya itu. Min abaihim wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Itu artinya apa? Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud itu bukan hanya pasangan dalam arti suami istri kita, bukan. Tapi mereka itu adalah siapa? Orang-orang yang hidupnya sejaman dengan kita. So pami di etama di apa? Di sekolah mah aya salihting. Seangkatan. Seangkatan ya. Satu angkatan, satu apa namanya, Pak? Satu angkatan, satu tingkatan. Satu tingkatan. Wa azwaji wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Dalam arti anak mereka, cucu-cucu mereka, cicit-cicit mereka, terus. Tapi syaratnya adalah apa? Waman sholaha min abaihim, bersama orang-orang yang soleh. Syaratnya itu, Pak. Ya. Jadi syaratnya adalah yaitu tadi, dasarnya keimanan, sama-sama sekeimanan, dan sama-sama mereka adalah pecinta amal soleh. Wal malaikatu, dan ketika masuk ke dalam tempat yang istimewa itu disambut secara khusus oleh malaikat. Dihamparkan ke permadani merah. Disambut oleh para malaikat. Wal malaikatu, dan para malaikat itu menyambut mereka.
wal malaikatu dan para malaikat menyambut kedatangan mereka seraya berkata, salamun alaikum, selamat atas Anda sekalian. Tapi kata kuncinya di dalam ayat itu dikatakan bima sobartum. Inilah buah kesabaran dari Anda sekalian. Oh ya. Fani'ma uqbaddar, maka alangkah nikmatnya tempat kembali ini. Ini ada di surat Ar-Ra'd ayat 24. Bisa dilihat di surat itu. Jadi kesimpulannya, jika kerabat sama-sama sekeyakinan, sekeimanan, maka tentu mereka akan mendapatkan tempat dan kedudukan yang lebih istimewa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini nih perjuangan yang sangat berat saya kira ya, apalagi hari gini Pak. Gitu. Hari gini justru yang sering terjadi yaitu apa? Terjadi perbedaan visi, misi ya, dan lain sebagainya. Wallahu taala alam. Saya kira demikian ya. Baik, barangkali masih ada yang ingin disampaikan. Maka kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, izinkan saya untuk sedikit menambahkan. Siapakah mereka yang patut diposisikan sebagai ukhuwah billah itu? Ada standar nilainya. Pertama adalah aqilan. Tentu mereka adalah orang yang berakal. Aqilan, orang yang berakal. Dalam arti cerdik pandai. Pasalnya tidak ada kebaikan dalam berkawan dan berteman dengan orang dungu. Gitu. Tidak ada kebaikan katanya berkawan, berteman dengan orang dungu. Sebab orang yang dungu dan bodoh justru bisa merugikan, padahal dia bermaksud untuk memberi manfaat. Ini satu ya standarnya. Yang kedua yaitu apa? Husnul khulqi, berakhlak baik. Berakhlak baik. Ya, pasalnya orang yang berakhlak buruk meskipun cerdik pandai bisa dikalahkan oleh syahwat atau didominasi oleh amarah sehingga berbuat buruk terhadap kawannya sendiri. Jadi kalau orang pintar tapi akhlaknya buruk, sering muncul pertanyaan, itu mending keneh mana cenah? Jelema anu bager atawa pinter? Orang yang jujur, kalau kita berteman lebih baik mana? Berteman dengan orang yang jujur walaupun ia tidak pintar, atau berteman dengan orang yang pintar tapi tidak jujur. Kata sebagian, dalam ketika kita dihadapan pada pilihan seperti itu, mending keneh jelema anu jujur sok sanajan teu pinter cenah. Sebab paling tidak itu orang yang jujur walaupun tidak pintar itu dia tidak akan menipu kita. Itu. Tapi kalau orang yang pintar tapi tidak jujur, maka dia berpotensi jadi penipu. Gitu. Jadi penipu. Itu ya. Yang ketiga, ya standarnya bertakwa. Bertakwa, ya. Taqiyah itu. Li'annal fasiqa al-kharij an ta'ati rabbih la yu'minu janibuhu. Pasalnya orang yang fasik dan berhenti mentaati Allah tidaklah aman bagi orang yang berada di dekatnya. Sebab bisa saja dia melakukan tindak kriminal terhadap kawannya sendiri, tidak peduli ada perkawanan atau apapun. Karena orang yang tidak takut terhadap Allah sama sekali tidak akan takut terhadap selainnya. Ya. Itu. Kemudian yang keempat, yang keempat penting menjadi pondasinya, yaitu apa? Mulaziman lil kitabi was sunnah, ba'idan anil kharafah wal bid'ah. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah
jauh dari takhayul dan bid'ah. Pasalnya pelaku bid'ah bisa membuat kawannya terkena sial akibat bid'ahnya. Juga karena pelaku bid'ah dan penurut hawa nafsu haruslah dijauhi dan hubungan dengan mereka mestilah diputuskan. Mana mungkin mereka berdua dicintai dan dijadikan teman, padahal ada sejumlah adab dalam memilih teman yang dirumuskan oleh seorang saleh. Di antaranya orang saleh itu menasehati putranya, "Nak, jika engkau merasa perlu berteman dengan orang-orang, maka bertemanlah dengan orang yang apabila kau layani, maka dia menjagamu. Apabila kau temani, maka dia menghiasimu. Dan apabila engkau membutuhkan bantuan, maka dia akan memberimu." Itu nasihat seorang yang saleh kepada putranya. Ya. Nah, jadi ada 4 saling tidak standarnya itu, ya. Yaitu 1 akilan, yang kedua husnul khuluq, yang ketiga taqiyan, dan yang keempat mulaziman lil kitabi was sunnah ba'idan anil kharafat wal bid'ah, dan seterusnya, ya. Inilah saya kira Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan, walaupun tentu ini bagi kita masih sangat jauh, ya, tapi paling tidak menjadi cita-cita kita supaya kita menjadikan teman-teman, paling tidak kita berteman dalam majelis ini. Harapannya mudah-mudahan ini salah satu media bagian dari diri kita untuk mulai merajut membina pertemanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan persaudaraan kita bukan hanya persaudaraan yang sifatnya temporer. Itu temporer ini, apalagi dalam situasi sangat pragmatis, ya. Itu nama jawaban pragmatis, ya, itu. Sampai ada orang berkata, tidak ada teman yang sejati, nah gitu. Yang ada adalah kepentingan yang abadi, nah, gitu. Itu orang-orang pragmatis. Iya. Seorang muslim itu justru berkata ada pertemanan yang sejati, yaitu apa? Pertemanan, persaudaraan yang didasarkan pada keimanan dan ketakwaan. Itulah ukhuwah billah. Wah, ini menurut hemat saya yang keren. Itu yang keren, ya, keren banget ini. Baik, saya kira mudah-mudahan sekali lagi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kibarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.